Ya, kali ini saya mau sedikit review tentang motor Scorpio. Ya, motor saya ini motor Scorpio keluaran tahun 2011. Ya, ini tipe model terakhir ya teman-teman, keluaran terakhir. Dan sebenarnya bukan keluaran terakhir. Ada keluaran yang terakhir itu limited edition teman-teman. Jadi maksud saya itu ini model-model yang generasi terakhir, atau biasanya disebut model Scorpio robot. Saya mau sedikit review tentang motor saya. Ya, ini saya dapat second ya teman-teman. Dapat second, kondisinya seperti ini. Untuk bodi masih halus, semuanya mulus, lecet pemakaian, dan ada bekas lecet yang sayap kanannya karena mungkin keserempet itu. Ini kondisinya dari yang sebelah kiri masih mulus teman-teman, masih bagus. Saya dapat sekitar harga 17 jutaan. Ya, mungkin bagi teman-teman sebagian ada yang bilang, wah mahal, Scorpio itu pasarannya 13 juta. Benar teman-teman, betul itu, pasarannya Scorpio itu 13 juta. Tapi yang harga pasaran 13 juta itu sulit teman-teman nyari barang yang bener-bener rawatan. Jadi di luar sana mungkin ada yang jual 13 juta bener-bener BU, dia butuh dana jual harga pasaran. Saya dapat harga 17. Kita lihat barangnya teman. Pertama, saya cek mesinnya. Mesinnya ini masih segel. Mesinnya masih segel, belum pernah turun mesin. Berani jamin garansi. Dan saya sudah cek ketika saya baru beli. Saya bawa ke bengkel khusus Scorpio dan dicek bener seal packing-packingnya masih rapih, bawaan ori, belum pernah dibuka. Kilometer asli 26.000. Lihat ya teman-teman, mesinnya masih bersih. Nggak kalah bersih sama motor-motor baru sekarang kan. Bukan restorasi ya. Kalau restorasi itu harganya sekarang bisa sampai 25 juta itu teman-teman. Ini bagian bodinya masih mulus. Biasanya di sini itu udah lecet-lecet pemakaian ya, kalau sering boncengin. Tangkinya, catnya masih halus. Walau sebenarnya saya pas baru beli itu catnya masih bawaan pabrik, masih ori, cat bawaan pabrik, tapi lapisan clearnya itu sudah memudar. Jadi saya clear ulang, bukan cat ulang ya, saya clear ulang tangki dan sayapnya. Kalau yang ini masih bawaan pabrik. Kelihatan ya, kalau bawaan pabrik itu ciri-cirinya dia tuh halus, mulus, catnya itu nggak ada keriting sama sekali. Saya fokuskan ya, coba. Nah, itu catnya halus, mulus, nggak ada keriting sama sekali. Itu yang ciri-ciri kalau cat pabrik. Nah, ini karena saya udah di clear ulang. Namanya clear ulang, ada nggak sehalus bawaan pabrik. Kelihatan nggak ini teman-teman? Saya fokuskan coba ya.
ada sedikit keriting-keritingnya sedikit, nggak bisa halus ya, namanya juga saya clear di pinggir jalan ya. Nah, itu kondisi dari fisiknya. Kenapa kok harganya bisa 17? Ya, kita lihat barang ya teman-teman. Yang kedua, ini sudah dimodifikasi kaki-kaki. Kalau teman-teman nyari motor yang udah dimodifikasi kaki-kaki second, itu no problem teman-teman, nggak masalah. Yang penting selama jangan ngoprek-ngoprek mesin, karena kalau sudah mesin dioprek-oprek itu biasanya itu mesinnya kadang part-partnya sudah banyak yang diganti, sering bongkar pasang, itu banyak kekurangannya. Nanti contohnya gini, ketika misalkan ngoprek mesin noken as diganti, jadi untuk bukaan klepnya lebih tinggi, otomatis beban beban rantai keteng dan beban piston itu semuanya berubah. Jadi hitungannya yang hitungan pabrik harusnya bebannya yang ditanggung piston itu bebannya seberapa, kompresinya, tapi sudah diganti. Itu harusnya kalau mau oprek-oprek mesin, yang ahli ganti racing semua. Kalau salah satu nanti misalkan nanti ada yang kalah pelatuknya, kalah klepnya, kalah stang pistonnya, gitu teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau nyari motor yang ori-ori aja mesinnya, jangan dioprek-oprek. Nah, untuk mesin ini masih ori. Karburator karburator ini juga original Scorpio ya. Saya cek, saya buka vakumnya itu nggak ada rusak sama sekali, nggak ada sobek, lecet sama sekali, nggak ada luka, masih bagus. Kilometernya masih 26.000 asli teman-teman. Jadi masih sedikit, ini jarang dipakai. Untuk shock breakernya pun masih halus, nggak ada karatan, luka, lecet sama sekali nggak ada. Nih lihat ya, bisa dilihat. Nah, shock breakernya mulus, nggak ada karatan sama sekali. Ini harusnya nggak boleh karat. Kalau teman-teman ngelihat ada shock breakernya itu karat, itu pasti ada yang rusak. Entah karena seal shocknya sudah mulai getas, bocor, jadi dia gesek sama ini, atau dia pernah crash atau menghantam sesuatu benda yang sama-sama keras ke sini, jadi dia mengelupas dan ngarat. Kalau motornya sehat, belum pernah crash, shock breakernya masih sehat, nggak bisa neyeng teman-teman. Ini stainlessnya sama kayak stangnya. Nih stangnya. Masih mulus. Speedometernya ini, nah, kilometernya masih 26.000 asli itu teman-teman. Ya maaf tadi saya potong videonya karena tadi anak saya minta diambilin jajan. Tadi sampai speedometer. Nah, ini speedometer masih normal semuanya. Jarum kecepatan ini, speedometer jalan, RPM jalan. Ini indikator bensin naik teman-teman ya, naik. Mungkin bensinnya itu sekitar 3/4. Saya habis isi bensin kemarin. Masih normal semua berjalan. Ini kondisi tangkinya, no bocor-bocor teman-teman. Tangkinya saya udah cek, nggak ada bocor, tembelan, las-lasan nggak ada. Lihat teman-teman barangnya, sebagus ini. Knalpotnya ya masih halus, mulus. Biasanya di sini kan harusnya banyak lecet teman-teman. Lihat, lah di samping ini biasanya itu banyak lecet-lecet karena ya
paling terluar ya, ini bodi motor paling terluar ya, ini knalpot ini, tappingnya ini biasanya banyak yang lecet, tapi ini ya mulus, nggak ada lecet, hanya lecetnya di sini karena dari sendal sepatu pembonceng. Ini juga nggak parah-parah, bener kelihatan teman-teman. Nah, agak sedikit lecet ya. Nah, nggak apa-apa, wajar lecet pemakaian. Ini seperti biasa, bodinya khas zaman dulu, masih membulat, tangkinya membulat, khas motor-motor zaman dulu. Kalau sekarang kan tipenya itu lancip-lancip ya, slim lancip-lancip ini, kayak CB 150R sekarang itu tipenya lancip-lancip. Ini sekarang masih membulat, tangki membulat, sayapnya pun kotak ya, dan membulat. Lanjut kita ke bagian ban depan ya teman-teman. Nah, ini posisi ban depannya sudah diganti velgnya ring 17, kalau orinya itu ring 18, dengan ban merek Swallow yang ban depan ukuran 100/80. Cakramnya, cakram depan ini nggak boleh luka ya teman-teman. Kalau ini luka karatan, berarti mungkin pernah kehabisan kampas, jadi besi ketemu besi, luka ini nanti. Dan neyeng biasanya. Ini belum neyeng, masih sehat. Mesin ini kalau sudah, biasanya teman-teman kalau sudah dibongkar, sering dibongkar, ini block 4 ini namanya. Ini kalau yang generasi sebelumnya ada tulisan 4-nya, ini luka karena biasanya bukanya tuh diketuk nih pakai besi, dok, dia lepas. Nah, ini belum. Ini juga kondisi mesinnya masih bersih teman-teman, bersih. Lihat, saya fokuskan ya, lihat bersih, tidak ada kerak-kerak. Knalpot yang luka hanya ini cat anti panasnya sudah mulai ngelupas, yang bagian paling panas ini ya, dari knalpot yang bagian paling panas tuh yang di dekat headernya knalpot ini. Kickstarter berjalan normal. Saya kalau pagi-pagi pasti pakai kickstarter, kalau siang-siang, sore, selain pagi itu saya pakai double starter teman-teman. Kenapa? Nggak tahu, itu kesukaan aja. Kalau pagi-pagi saya pakainya pasti kickstarter. Nah, ini karburatornya masih bersih, kondisinya sangat mulus teman-teman. Harga tidak mengkhianati hasil. Nanti saya jelaskan kenapa itu. Ini untuk yang belakang sama, pakai ring 17, bannya FDR Sport ya, yang ukurannya 120/80. Sudah modifikasi cakram. Sebenarnya seandainya saya ini masih tromol pun tidak masalah teman-teman ya, tapi ini plusnya sudah dikasih modifikasi cakram, terlihat lebih sporty lagi. Nah, ini dilihat dari atas teman-teman ya, khas motor-motor zaman dulu, masih membulat tangkinya. Lihat, masih membulat, sayapnya membulat, nyembung, bodi samping membulat. Lihat, kelihatan gede ya teman-teman, kelihatan keker. Nah, tadi kenapa saya bilang harga itu tidak mengkhianati hasil ya. Memang Scorpio itu pasarannya 13 juta. Maaf, saya lanjut lagi. Memang pasaran Scorpio itu harganya sekitar 13 jutaan.
Yang 10 juta ada, 11 juta ada, 12 juta ada. Tapi pasarannya umumnya sekitar 13 jutaan. Nah, kenapa kok ada yang harganya di atas 15? Kenapa? Pasti ada lebihnya dari harga-harga pasaran. Dan kenapa ada yang harganya di bawah pasaran? Pasti ada sesuatu, teman-teman. Pasti ada. Nah, itu sebenarnya si penjual enggak menipu, karena dia sudah menjual barang di bawah pasarnya. Hanya kita yang belum tahu kekurangannya. Jadi seolah-olah pas kita beli terus kita ngerasain ada kekurangan, kita ngerasa tertipu, padahal si penjual sudah menjual di bawah pasaran. Hanya kita yang nggak tahu kondisinya. Beda ya kalau penjual yang udah dia ngasih harga pasaran atau enggak harga tinggi tapi barangnya nggak sesuai dengan harganya, itu baru penjual yang menipu. Kalau bagi teman-teman yang awam, masih awam, ingin mencari motor Scorpio second, saya sarankan teman-teman, cara gampangnya teman-teman, cara awamnya itu cari dealer yang udah punya nama, kemudian cari yang harganya minimal 15 juta. Nanti teman-teman pasti enggak nyesel. Kenapa? Itu cara awamnya ya. Nanti untuk video berikutnya saya kasih tips tutorial gimana sih caranya milih motor second yang bagus, yang barangnya masih orisinil, masih standaran, nggak ada kendala-kendala. Jadi barang second itu kita beli langsung bisa kita pakai, nggak kita beli langsung ke bengkel, teman-teman ya. Mungkin cukup sekian reviewnya bagi saya. Bagi teman-teman yang ngerasa saya ngomongnya masih nggak lancar atau nggak informasinya kurang, saya mohon maaf.